Saatnya senam hari Senin dimulai. Atur jarak, rentangkan tangan, dan mari kita senam bersama-sama. 1, 2, 3. Hello everyone. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, kalau Kak Prisil gimana nih kabarnya? Hari ini aku luar biasa, harus semangat ya Kak Harus semangat. Nah, kita juga akan menebarkan energi positif dari tempat kalian kerja masing-masing. Sebelumnya kita akan mendengarkan quotes yang menambah energi positif kalian. Apa tuh Kak quotes-nya? Quote kita hari ini adalah, saat-saat terburuk bisa menjadi yang terbaik jika kamu berpikir dengan energi yang positif. Nah, bulan ini kita masih berbicara banyak tentang energi positif. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan briefing pagi dari Direktur Chun Motor Group, Bapak Sugeng Santoso. Selamat menyaksikan! Selamat pagi keluarga besar Chun Motor di cabang manapun berada. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua diberikan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, dan nikmat dalam menjalankan tugas kita masing-masing ya. Briefing pagi ini masih membicarakan mengenai energi positif. Tapi kali ini saya akan coba membawa kita semua mengenal energi positif dari sudut energi negatif, sudut pandang energi negatif. Rumit ya? Enggak. Kali ini saya akan mencoba membawakan secara mudah dan sesingkat mungkin. Untuk mempermudah, bisa saya analogikan seperti ini. Kita bisa mengenal segala sesuatu yang manis jika kita sudah pernah merasakan dan membandingkan dengan rasa pahit. Bener nggak? Kalau semua yang kita rasakan manis semua, tahu nggak bahwa itu tuh manis atau bagaimana? Nggak tahu. Pasti harus ada pembandingnya. Kita juga bisa mengenal rasanya asam jika kita sudah pernah merasakan rasa asin. Ya, ini misalnya seperti itu aja. Jadi, kali ini saya membawakan pembandingnya, yaitu energi negatif. Energi negatif kita kenal dengan sesuatu kekuatan yang tidak tampak atau disebut energi yang membawa efek-efek negatif. Yang dimaksud dengan efek negatif ini adalah seperti contohnya sesuatu yang pesimis, murung, tidak semangat, tidak membahagiakan, dan hal-hal yang negatif lainnya. Dalam kejadian yang nyata, bisa saja terjadi. Pada awalnya kita itu energinya positif, tapi mudah tertular dengan energi negatif. Lalu apa kira-kira yang membuat kita itu punya energi negatif, dan apa yang membuat kita mudah tertular oleh energi negatif, dan apa pula yang menyebabkan kita mudah menularkan energi negatif? Karena ada yang tertular, tentunya ada yang menularkan kan, gitu. Di sini saya membagi setidak-tidaknya ada 2 sebab mengapa orang mempunyai energi negatif. 1, dia sadar, dia paham, dan memang sengaja memilih untuk menjadi negatif dan menolak yang positif. Misalnya gini, ada orang yang sudah menemukan kenyamanannya, maka dia memilih tidak mau melakukan perubahan karena sadar bahwa perubahan itu pasti tidak nyaman. Nah, maka energinya dia menolak segala perubahan itu. Atau memang ada orang yang sengaja
membuat kondisi yang negatif secara sadar. Misalkan menyebar hoax mana-mana yang saat ini sering terjadi. Hoax di sini penyampaiannya adalah komunikasi, tapi energinya energi negatif. Yang kedua, karena mendapatkan informasi yang salah dan atau keterbatasan pengetahuan dengan segala alasan, segala penyebab. Misalnya begini, di tempat kita, mengapa sih di cabang itu ada jam masuk jam 7.20 dan jam kerja adalah 7.30? Jika tidak tahu alasannya, mengapa harus ada jam masuk jam 7.20, maka kemungkinan besar ini orang akan merasa aneh, tidak nyaman, dan kemudian dia akan mempunyai energi yang negatif. Tapi setelah tahu alasannya, mengapa masuk jam 7.20 dan ada jam kerja jam 7.30, ternyata adalah untuk mempersiapkan diri kita setelah perjalanan dari rumah, maka orang akan bisa memahami, merasa nyaman, dan energi negatifnya bisa hilang, bahkan bisa menjadi energi yang positif. Sebetulnya ya, selain dua hal tadi ya, ada kalau mau ditambahkan sebenarnya ada lagi, yaitu pengalaman masa lalu. Tapi di sini pengalaman masa lalu bisa saja sebetulnya disebabkan karena poin yang kedua tadi. Walaupun juga memang ada hal-hal tertentu yang di luar kekuasaan kita sebagai manusia yang tidak sengaja, misalkan kecelakaan dan lainnya. Tapi untuk kali ini sengaja tidak kita bicarakan, karena yang lebih saya bicarakan adalah sesuatu yang lebih disebabkan oleh manusia. Dari dua poin tersebut di atas, yang sering terjadi dan yang lebih berbahaya adalah di poin yang kedua. Poin nomor 2, saya ulangi, poin nomor 2 itu misalkan seperti ini, ada orang yang sok paham meskipun belum paham yang sebenarnya, tapi sudah berusaha mempengaruhi orang lain dengan komunikasinya, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu bisa bersifat manipulatif, padahal dia sendiri sebenarnya belum atau tidak paham sepenuhnya. Jadi informasinya bisa salah. Kemudian sebaliknya, karena pengetahuan yang nanggung-nanggung itu tadi, banyak pula yang mudah terpengaruh dengan energi negatif ini karena dia merasa sudah paham, tapi sebenarnya juga belum paham. Nah, ini orang-orang inilah yang sering dicari oleh orang-orang yang berada di poin 1 tadi, yang dengan sengaja mau menularkan energi negatifnya dengan mencari orang-orang yang di poin kedua yang pengetahuannya tidak tuntas, maka lebih mudah dipengaruhi. Jadi, salah satu cara yang paling efektif agar kita tidak mudah tertular maupun menularkan energi yang negatif, yaitu adalah dengan mencari informasi dengan segala macam pengetahuan semaksimal mungkin. Ya, setidak-tidaknya bisa meminimalisir hal-hal negatif tadi dan bisa merubah menjadi hal yang positif. Kalau kita sebut dengan energi yang positif. Demikian teman-teman semua yang bisa saya sampaikan kali ini. Chun Motor to be number one. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bapak Sugeng. Luar biasa sekali ya Kak Prisil ya. Semoga dengan mendengarkan briefing pagi dari Pak Sugeng, pagi hari ini kita semakin bersemangat, semakin ditambahkan energi positifnya. Benar banget, dan juga semoga semua yang sudah disampaikan bisa menjadi manfaat bagi setiap kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan memiliki 2 pengumuman. Yang pertama adalah tanggal 22 November akan ada onboarding class dan training PKWT. Dan pengumuman yang selanjutnya, jangan lupa untuk teman-teman tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Dan juga karena sekarang sudah masuk musim penghujan, teman-teman harus mempersiapkan diri ya Kak ya. Yes, betul sekali ya. Nah, demikian pengumuman dan juga briefing pagi Senin hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan tetap semangat. See you everyone.